Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa dan untuk apa kita manusia diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa? Ini seperti mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Bimbo dalam salah satu lagunya yang mengatakan bahwa ada anak yang bertanya, ya. Demikian juga mungkin di antara kita seperti itu, ingin bertanya, ingin mencari tahu apa rahasia, lebih tepatnya seperti itu. Sebab kita bukan hanya sekedar ingin mengetahui zahirnya sesuatu, tapi kita ingin masuk lebih dalam lagi, ingin masuk pada hakikatnya. Kita ini kan bukan manusia biasa lagi, katakanlah seperti itu. Selalu kita terobsesi, terdorong untuk selalu mencari tahu akan rahasia atau hikmah di balik dari setiap apa yang ada di alam dunia ini. Zahirnya jelas kita lihat, ada di hadapan kita. Tetapi harus kita pahami bahwa segala sesuatu yang nampak, yang lahir, ini pasti memiliki sisi batinnya. Ada unsur rohani ma'nawi di balik dari semua itu. Ini satu kaidah. Enggak mungkin nampak sesuatu kemudian hal itu hanya muncul begitu saja. Pasti ada sumber, ada sesuatu yang melahirkan dan memunculkan hal tersebut. Dan setiap yang melahirkan dan memunculkan hal tersebut pasti berangkat dari hal-hal yang bersifat gaib, yang tidak terlihat lebih dahulu. Contohnya ya sederhananya seperti ini. Ketika Anda misalnya seorang pelukis atau seorang pengajar, seorang guru, dosen, atau katakanlah Anda seorang ahli bangunan. Sebelum Anda membangun atau melukis sesuatu atau mau menyampaikan sesuatu, maka yang pertama kali yang Anda akan lakukan, Anda membayangkan hal tersebut dulu. Anda membentuk form atau gambar di dalam pikiran Anda. Anda rangkai dulu kata-kata, baru kemudian atau Anda bentuk dulu gambar di dalam pikiran Anda, baru kemudian Anda tuangkan hal tersebut ke alam luar. Anda ucapkan, lisan Anda bergerak, didorong oleh apa yang ada di dalam pikiran Anda. Demikian juga setiap apa yang tampil yang kita lihat sekarang ini ya berangkat dari hal-hal yang bersifat seperti itu. Dia nampak di alam sana, di alam batin, yang kemudian Allah menampakkan, memunculkan hal tersebut. Artinya Allah yuzhiruhu, Allah menerangkannya, Allah menampakkannya. Allah nurus samawati wal ard, inilah maknanya. Artinya sesuatu itu gelap,
tidak terlihat sama sekali, baru kemudian Allah timpahi, Allah munculkan cahaya ke tempat tersebut, kemudian dia terlihat, nampak semuanya menjadi jelas seperti apa. Dalam bahasa hakikat ya disebut dengan tajalli, manifestasi dari wujud Allah. Dialah pemilik segala sesuatu, kemudian dialah mewujudkan hal tersebut. Dialah pemilik semuanya. Berarti apapun juga yang nampak di alam luar, ya milik dia. Karena berasal dari dia, milik dia, dan menggambarkan segala sesuatu tentang dia. Makanya setiap apa yang nampak ini pasti akan mengantarkan Anda kepada Allah semua. Kalau para wali-wali Allah mampu merasakan dan memahami hal tersebut, mampu mereka saksikan. Ketika Al-Quran misalnya mengatakan bahwa fa'ina matwalu, hal ini memang benar-benar memiliki makna hakikat. Kemana saja Anda melihat, dalam bahasa syair dikatakan bahwa ketika Anda menatap sesuatu, Anda menatap lautan, Anda menatap gunung, Anda menatap setiap pemandangan peristiwa apapun juga, maka yang nampak tidak lain adalah dia, keberadaannya. Makanya bagi orang-orang yang memang berniat untuk belajar, berniat untuk menyempurna, ingin mencari tahu, ada komitmen, ada kesungguhan untuk itu, dia akan melihat bahwa alam dunia ini adalah madrasah bagi dia, tempat dia untuk belajar, untuk memahami segala sesuatu. Dan Allah lah muallimnya, yu'allimukumullah, kan seperti itu. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah itu muallim pertama, guru pertama itu adalah Allah. Dia mengajarkan, tapi kepada siapa? Sebenarnya kepada kalian. Tetapi tidak semua orang yang ingin belajar, tidak semua orang yang ingin menjadikan Tuhan sebagai gurunya. Ini masalahnya. Allah sendiri menegaskan secara lugas, ya, secara terang, gamblang, yu'allim, dia yang mengajarkan. Tetapi hanya orang-orang seperti baginda Rasulullah, para wali-wali Allah, para kekasih Allah, para rasul, yang karena memang mereka benar-benar ingin belajar, ingin memahami, dan memang ingin menjadi murid, duduk di bangku sekolah alam semesta ini, dan Allah lah sebagai gurunya. Makanya mereka mampu memahami apapun juga, sebab jelas gurunya adalah Allah. Allah yang tahu segala sesuatu. Alam dunia adalah milik dia. Peristiwa pun berangkat dari keinginannya. Dia yang mewujudkan semuanya. Setiap apa yang terjadi dari setiap peristiwa-peristiwa yang ada di alam semesta ini berangkat dari keinginannya. Dia yang mewujudkan, makanya dia pun yang akan menyampaikan itu kepada kita. Kalau kita memang benar-benar bersandar kepada Allah, belajar dan menjadikan Tuhan itu adalah guru kita, maka Anda akan memahami sesuatu dan Anda akan tenang. Anda akan tenang, kedamaian, wong jelas. Terkadang yang membuat kita tidak tenang dalam hidup itu karena memang apa yang ada di alam dunia ini dalam kehidupan kita itu tidak jelas bagi kita, terhijabi dari kita. Kita nggak memahami sesuatu. Tidak memahami sesuatu itu satu derita yang sangat besar. Anda bisa lihat saja sumber derita itu di situ, karena dunia ini gelap bagi kita. Kita melihat sesuatu itu
menjadi sebuah misteri bagi kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi bagi kita, seperti apa nanti. Coba kalau Anda udah tahu segala sesuatu, memang di satu sisi Anda tenang karena Anda udah tahu, tapi di satu sisi lagi Anda juga akan merasakan tekanan. Coba bayangkan kalau disampaikan kepada Anda bahwa apa yang Anda miliki, mobil Anda, rumah Anda kan seperti itu misalnya ini ya. Dikabarkan bahwa 5 menit kemudian mobil Anda akan dicuri atau rumah Anda akan terbakar. Di satu sisi Anda tenang, oh iya udah jelas kok, memang ini akan rusak, akan hancur. Anda akan mempersiapkan diri sebelumnya, akan menghadapi hal tersebut. Anda udah siap, oh ya oke, 5 menit lagi akan seperti ini. Anda lihat Anda juga nggak bisa melakukan apa-apa. Ya udah, Anda mempersiapkan diri, mental Anda kuatkan. Tetapi di sisi lain, ini kan melahirkan ketidaktenangan. Ini akan lepas dari tangan saya. Makanya hanya orang-orang yang udah siap dari sisi mentalnya yang akan diberikan hal-hal seperti ini oleh Allah. Allah akan beritahukan kepada dia. Allah akan buka hijab itu kepada orang tersebut. Bagi orang-orang yang memang udah siap, disiapkan dulu mental itu harus dikuatkan. Kalau nggak kuat, banyak terjadi saking nggak kuatnya, karena memang dia melakukan itu serba instan, tidak mempersiapkan mentalnya, tidak melalui pembersihan diri yang kuat, tapi langsung pengen hasil, sehingga dia terkadang mempelajari sesuatu dari tempat yang tidak semestinya. Kan banyak orang-orang yang belajar ilmu hakikat tapi dengan tujuan untuk mencari kekeramatan atau ingin memiliki kekuatan, sehingga yang mereka lakukan mencari jalan-jalan pintas. Dan ketika mereka sudah dapatkan itu, bukannya mereka semakin baik, semakin sempurna, semakin dekat dengan Allah, tetapi malah membuat mereka terlempar jauh, tercampakkan ke dalam kehinaan. Pengetahuan seperti itu ada, energi-energi seperti itu ada di alam dunia ini. Allah siapkan, Allah berikan kepada kita. Tinggal kita dengan cara apa, bagaimana mau mencari hal tersebut. Bagi orang-orang yang memang berkomitmen hanya ingin dekat dengan Allah, hal-hal seperti ini, energi-energi kekeramatan seperti itu tidak menjadi tujuan mereka. Mereka tidak inginkan. Kalau mau dimisalkan begini, ya saya mau contohkan kenapa hal seperti ini pasti Anda akan dapatkan dan Anda terhampar di alam dunia ini. Anda kalau misalnya mau menuju ke satu tempat, ya katakanlah seperti itu, Anda ingin menuju kepada satu tempat, maka ketika Anda menuju kepada satu tempat yang Anda tempati sebelumnya Anda tinggalkan. Anda berjalan, maka Anda akan semakin dekat dengan tujuan Anda. Tujuan ini pada akhirnya memancarkan sesuatu. Ya, di tempat Anda itu nggak punya apa-apa. Nggak punya pancaran apa-apa ke depan. Pancaran Anda itu ke belakang. Sifat nafs, sifat di mana kita berada, sifat dunia itu
sifatnya itu ke bawah, menarik ke bawah. Jadi ketika orang itu berkomitmen untuk naik ke atas, ingin melakukan perjalanan penapakan jalan menuju kepada Tuhan, maka dia melepaskan apa yang ada di alamnya. Dari rumah atau manzil nafsnya, dia tinggalkan itu semua, baru kemudian dia berjalan. Di sana kan menarik, memancarkan sesuatu untuk menarik ini supaya dia mau menuju ke sana. Dari sana cahaya, dari depan cahaya, dari sini nggak punya apa-apa. Ini nggak mampu memberikan apa-apa, nggak memberikan cahaya karena memang nggak punya cahaya. Yang ada hanya tarikan dari belakang untuk membuat dia supaya tidak berjalan. Itu saja yang bisa dilakukan oleh dunia, yang bisa dilakukan oleh syaitan. Itu menarik, jangan kamu berangkat menuju ke sana. Itu was-was. Hanya was-was saja, dia nggak memberikan apa-apa. Dia was-wasin aja. Nah, maka dari sana pancaran, ketika ini berkomitmen berjalan, dia semakin merasakan pancaran cahaya tersebut. Pancaran cahaya inilah yang kemudian memberikan energi-energi itu, kekeramatan tersebut. Anda semakin menemukan hal-hal yang luar biasa pada saat itu, terbuka berbagai macam hal di hadapan Anda. Sebenarnya tujuannya Allah untuk apa? Ini pasti akan terjadi, dengan sendirinya akan terjadi, dan itu gak mungkin bisa dilepaskan atau ditiadakan, gak mungkin, pasti itu terjadi. Dengan sendirinya ketika Anda berjalan, Anda akan menemukan berbagai macam hal dalam proses perjalanan Anda. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain sebenarnya, ya, cara Allah untuk semakin menarik kita masuk kepada Dia, supaya kita itu terus-terus memiliki hasrat untuk terus mau mendekatkan. Coba lihat nih, nikmatnya tuh. Anda semakin banyak tahu tentang sesuatu, tentang apa yang ada di alam sana. Nah, tetapi karena orang yang berjalan ini, katakanlah kita, ketika kita melepaskan diri dari tempat ini, dari rumah ini, ketika kita berjalan dari rumah kita, niat kita nggak benar. Nah, makanya kan kenapa niat ini sangat penting, sangat penting. Karena niat kita memang dari awal ini udah nggak benar, nafs masih ada, dorongan duniawi ini masih ada, was-was syaitan itu masih terus kita pedulikan, hawa nafsu itu masih terus kita cintai. Maka ketika kita menemukan sesuatu di jalan, nah ini kita pungut, kita ambil. Kita anggap bahwa sudah inilah sesuatu yang paling sempurna itu. Kita ambil, diperlihatkan oleh Allah tuh, lihat kamu punya kemampuan untuk menyembuhkan sesuatu. Kamu pikir, oh ya, udah inilah apa yang Allah ingin berikan kepada saya. Kita ambil itu. Ketika kita sudah ambil, kita semakin merasa asyik dengan itu, kita udah mulai terikat dengan itu, pada akhirnya kita lupa tujuan yang seharusnya kita jalani. Kita terikat di situ, akhirnya apa? Tertinggal kita nggak mampu lagi berjalan. Udah mulai sibuk menyembuhkan orang, udah mulai sibuk mengurusi hal-hal yang tidak seharusnya dia urusin. Itu dunia mulai menarik dia lagi, dia kembali, udah dia tinggalkan perjalanan dia untuk menuju kepada Allah. Nah, kalau orang berkomitmen menuju kepada Allah, kuat komitmennya, maka hal-hal seperti ini dia akan apa? Dia akan tinggalkan. Dia nggak mau lampayan-lampayan dari hal-hal seperti itu, dia tidak akan pedulikan. Ini hijab-hijab cahaya tuh, hijab-hijab. Makanya hijab ini kan ada dua, hijab zulumat. Hijab zulumat itu hijab yang berada di mana? Di rumah kita, nafs kita, itu hijab zulumat. Kemudian hijab sekat nurani atau cahaya itu
ketika kita sedang melakukan perjalanan. Ini semua adalah hijab. Bisa mengalihkan orang dari jalan untuk menuju kepada kesempurnaan, kembali kepada fitrahnya, untuk kembali kepada bukit Qaf, ya, istilahnya seperti itu, ke puncak Sidratil Muntaha, puncak perjumpaan dengan Tuhannya, seperti baginda Rasulullah dalam Isra Mi'rajnya dia. Oke. Ini kita akan temukan dalam proses perjalanan kita. Allah ingin menarik kita kepadanya. Tapi kemudian, karena pembersihan diri kita tidak sempurna, kita mulai mengasyikkan diri kita dengan hal tersebut. Hati-hati. Terkadang itu adalah makarnya Allah, yang ketika dikatakan bahwa Allah itu punya makar, terkadang menipu seseorang, maksudnya ya ini bukan makarnya Allah. Allah sendiri itu ingin menipu seseorang, tidak. Artinya Anda bisa lihat begini, sesuatu yang bernilai, ya, sesuatu yang bernilai, yang sangat sempurna, itu enggak mungkin diberikan begitu saja. Anda bisa dapatkan dengan mudah, enggak. Pasti harus Anda dapatkan dengan sulit. Dan Anda mungkin pernah melihat atau mendengar cerita-cerita misalnya, atau melihat film-film ketika berbicara tentang harta karun. Ada peta harta karun misalnya, ya, dikatakan bahwa harta karun itu ada di sini. Ketika Anda mau mengambil harta karun tersebut, maka ada berbagai macam rintangan di tengah jalan untuk bisa sampai untuk mendapatkan harta karun tersebut. Rintangan-rintangan inilah yang disebut dengan makar. Anda itu mau mengambil sesuatu yang berharga, makanya apa? Nih, saya pasang tuh rintangan-rintangan itu. Ujian-ujian tersebut untuk mendapatkan itu. Untuk apa? Ya, untuk melihat. Allah ingin tahu sudah seberapa besar keinginan kita untuk bisa dekat dengan Allah, untuk mendapatkan harta karun tersebut. Ketika Allah katakan bahwa kuntu kanzan, bahwa saya itu perbendaharaan, satu harta karun makhfiyah yang tersembunyi, yang sangat berharga, maka untuk bisa mendapatkan hal tersebut, maka Anda harus melepaskan diri dari berbagai macam rintangan-rintangan tersebut. Kalau Anda berhasil, Anda akan temukan harta karun tersebut. Kalau tidak, Allah tidak akan memberikan kepada Anda. Sebab pada akhirnya, ya, Anda akan menyalahgunakan dan tidak pantas untuk mendapatkan itu. Nggak mungkin Anda kalau misalnya punya sesuatu yang bernilai, lalu Anda berikan kepada seseorang yang tidak mampu menjaga hal tersebut. Orang yang tidak bernilai. Orang bernilai hanya pantas untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai. Dicek dulu, diuji dulu. Kamu itu sudah bernilai, nggak pantas nggak mendapatkan ini. Ini seperti yang terjadi ya dalam kisah seorang wali Allah, ya, di mana dia dalam amalan-amalan, dia punya murid. Dia punya murid, seorang salik yang berkomitmen seperti itu, yang menapak ingin menuju kepada Tuhannya, ingin mencari kesempurnaan hidup. Dia mendapatkan amalan-amalan dari gurunya, dan gurunya sudah mengingatkan, kalau dalam amalan-amalan kamu ini, ya, kemudian kamu menemukan berbagai macam hal, jangan pedulikan, jangan kamu tengok saja, jangan. Apalagi kemudian kamu menghampiri dan kemudian mengambilnya. Jangan. Dia lakukan. Ketika dia mulai melakukan itu, dan memang dia saksikan, dia alami itu, dia lihat penyingkapan itu, dia lihat. Dan itu proses yang terjadi di dalam diri kita, bukan di alam luar, tapi proses yang terjadi di dalam kalbu kita. Ketika kotoran-kotoran terangkat, kemudian akan muncul tuh hal-hal yang ada di dalam kalb kita, yang terpendam di dalam diri kita, tersingkap. Kita lihat semuanya,
Kalau kita kemudian berhenti di situ dan mengambilnya, Anda akan lupa dan tidak pernah akan sampai kepada tujuan Anda yang semestinya. Dan itu dilakukan oleh beliau. Beliau sama sekali patuh mendengar apa yang dikatakan oleh gurunya, dan dia tidak menengok hal tersebut, tidak menerima itu. Walaupun itu begitu indah dan lezatnya, begitu asyik, luar biasa. Coba bayangkan, Anda bisa memiliki kekuatan luar biasa. Terkadang Anda bisa menyeberangi lautan misalnya. Anda bisa terbang, Anda bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa harus menggunakan media-media materi. Tidak perlu Anda naik pesawat misalnya kalau Anda ingin ke Baitullah. Coba bayangkan. Anda berjalan seakan-akan alam dunia ini menjadi pendek bagi Anda. Anda bisa melihat berbagai macam hal yang tidak dilihat oleh orang lain. Anda mampu merasakan signal-signal yang ada di dalam hati seseorang. Anda bisa membaca apa yang tertulis di dalam jiwa seseorang. Anda baca kadar-kadarnya orang tersebut. Anda mampu melihatnya, menengoknya. Kan luar biasa itu. Kalau tidak bersih hati kita, pembersihan kita tidak sempurna, kita pada akhirnya berhenti di situ.